insya Allah pahalanya besar, tapi berkelanjutan. Tapi mengajarkan kebaikan kepada manusia itu berkelanjutan. Apalagi mendidik di saat-saat pembentukan kepribadian seperti di SD. Tadi di antara outputnya itu adalah saudara kita Arif, angkatan pertama, sudah begitu kiprahnya. Dan ini saya pikir sunnah hasanah bagi lembaga pendidikan kita, melibatkan generasi pertama untuk ikut mengelola tradisi yang baik. Dan itu diterapkan oleh pesantren Gontor di Ponorogo, bahwa anggota Badan Wakaf itu merupakan lembaga tertinggi dan pengambil keputusan strategis. Itu bisa dikatakan semuanya adalah alumni senior yang punya peran, sehingga tidak ada keterputusan. Bahkan bagus sekali kalau didorong ya, yang pernah berpendidikan di sekolah kita, bila mereka punya tugas untuk membuat karya ilmiah, juga dikaitkan dengan lembaga ini, karena mereka ikut menunjukkan keterlibatan ya, dalam perjuangan, dalam perkembangan lembaga pendidikan yang kita cintai. Itu juga pernah dilakukan oleh Profesor Hasan Al-Banna rahimahullah kepada salah seorang binaannya, Mahmud Abdul Halim, yang memang dia punya latar belakang wartawan, lalu memfile setiap kegiatan-kegiatan dan dikumpulkan dalam bukunya Al-Ikhwan Al-Muslimun Ahdath Sona'at Tarikh Ru'yah Minad Dakhil, yaitu pandangan dari dalam. Karena kalau yang menulis itu dari luar, meskipun dikatakan objektif, tapi tidak punya keterlibatan nilai. Nah, jadi saya pikir itu tradisi yang bagus kita menjaga, kita menindaklanjuti anak-anak kita, ya, putra putri kita, terutama yang pernah ikut terbina untuk pendidikan kita, untuk ditindaklanjuti, yang tidak terlibat. Mudah-mudahan pada saatnya mereka bisa menjadi tokoh-tokoh dan pemimpin yang ikut mengantarkan lembaga yang kita cintai ini untuk berlimpah lebih selanjutnya, insya Allah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, ketika mendengar progress report yang disampaikan oleh Ketua Kepala Sekolah kita, Ustaz Dr. Anyash, kita teringat kepada puluhan tahun yang lalu ya, di awal-awal bahkan sebelum atau proses reformasi. Waktu itu ada forum ibu-ibu ya, yang disebut dengan Safiratun Nisa. Di antara yang kumpul ada ibu yang dikenal dengan Ibu Mukutub ya, Ibu siapa Astiana Beti, kemudian Ustazah Citanti, dan istri saya juga ikut. Di salah satu majelis taklim yang dibimbing oleh Ustazah Citanti, beliau alumni Al-Azhar, tempat Ustaz Akhirudin menuntut ilmu, kemudian mengajar di IAIN, UIN sekarang. Forum pengajiannya ada di Tanjung Merawa, dan ketika itu nyambung bahwa salah seorang pensiunan PTPN 2 itu ingin mewakafkan sebidang tanah. Tadi yang disinggung oleh Ustaz Yahya Ayash. Ustaz Yahya Ayash, Bapak. Iya. Lalu kemudian direspon, ya, direspon sebidang tanah. Ketika itu kita sudah melangkah bersama Ustaz Akhirudin dan lain-lain memprosesnya, kan. Tapi karena kita juga dalam keterbatasan, berjarak waktu dengan pembangunannya. Tapi ketika dengan izin Allah kita mulai membangun fondasi, sekian waktu kemudian kita undang keluarga yang masih ada, karena pewakafnya sudah berpulang ke Allah. Kita sampaikan bahwa dengan mulai dimanfaatkannya lahan wakaf ini, insya Allah kebaikannya mengalir terus kepada Allah. Putra putri beliau hadir, kita sekalian mata. Mereka bahagia insya Allah karena mereka ikut berkontribusi dan dilihatkan betul bahwa lahan ini untuk pendidikan sebuah jangkauan ke depan luar biasa. Betapa
bahagianya ketika lahan yang diwakafkan itu dimanfaatkan dan itu menambah kebaikan bagi wakif. Insyaallah kita doakan dan kamu keluarga yang ikut menjadi basis utama lembaga yang kita cintai ini terus mendapatkan kebaikan-kebaikan wakaf yang pahalanya terus mengalir meski mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Dan kita yang mengelola juga mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang para ulama kita menyebutnya sebagai khair yang muntasir, kebaikan yang berkelanjutan. Kepada ibu para ustaz dan ustazah yang saya muliakan, kemudian dalam prosesnya dibentuklah yayasan yang ketika itu saya tidak terlalu aktif. Ustaz Akhiruddin, sesatunya Ibu Wibowo dan Mas Gatot yang banyak berperan. Di awal terbentuknya Yayasan Diri Insani, memang nama saya masuk tapi saya tidak aktif secara detail di lembaga ini. Tetapi dalam perkembangannya seperti disampaikan oleh saya Ayas tadi, sebagai orang yang terlibat terus dalam lembaga pendidikan sejak awal, tentu saja yang namanya lembaga pendidikan dimanapun dan kapanpun ujung tombaknya ya, itu adalah pendidik, pengajar. Selain itu adalah pendukung, termasuk yayasan.